Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sanjaya, mahasiswa program studi pendidikan biologi Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video model pembelajaran Project Based Learning. Adapun kelebihan dari model pembelajaran Project Based Learning ini adalah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kolaborasi. Dan yang kelima, membuat belajar lebih menyenangkan. Adapun kekurangan dari model pembelajaran problem atau project based learning ini, yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, membutuhkan biaya yang relatif lebih banyak. Yang ketiga, memerlukan peralatan yang cukup banyak. Dan yang keempat, ketika topik yang diberikan kepada peserta didik kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Demikian, selamat menyaksikan. Selamat siang siswa sekalian. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau udah siang pasti udah ngantuk. Iya, Pak. Ngantuk, sekalian selamat ya. Tapi nggak apa-apa, kita karena memang sudah dijadwalkan belajar di siang hari ya, itu masalah resikonya. Jadi ya mudah-mudahan ini kan bagian dari perjuangan yang mungkin berat dan nanti yang kita peroleh menjadi berkah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya ketua kelas atau yang waktunya memimpin doa dulu, silakan. Ya silakan kawan-kawan berdoa. Baik, terima kasih. Kita sudah memimpin doa dan sekali lagi mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini tentunya menjadi barokah dan catatan amal pada buat kita insyaallah. Oke, baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Dua, Pak. Ya, ada yang isi, ada yang tidak hadir. Yang tidak hadir siapa saja? Ferry, Pak. Ferry itu Sakit. sakit sih. Razia, Pak. Sama Zia. Ada kabarnya sakit apa? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Tapi belum dijenguk juga ya? Belum, Pak. Baru 2 hari, Pak. Baru 2 hari ya, kalau sudah 3 hari baru bisa. Oke, baik. Kita sama-sama berdoa saja mudah-mudahan yang sakit cepat sehat ya. Amin. Oke, baik. Tentunya ada yang bertanya-tanya kenapa Bapak membawa ini. Iya, Pak. Ada yang tahu ini apa namanya? Masker. Masker ya, masker. Kemudian pasti akan muncul kenapa sih Bapak membawa masker. Oke, baik. Sekarang ada yang tahu gunanya untuk apa? Untuk menutupi, melindungi dari debu. Ada yang tahu cara makainya gimana? Taruh di sini ya. Iya, Pak. Seperti ini. Pasang seperti ini. Lalu, oke, seperti ini jadinya ya. Iya, Pak. Tapi tidak apa-apa. Ketika kita menggunakan masker ini, ya, udara yang masuk dari luar yang kita hirup itu insya Allah tersaring melalui pori-pori yang ternyata ukurannya lebih kecil. Baik. Terlepas dari masalah masker ini adalah salah satu alat untuk melindungi pernapasan kita. Dan baik, sekali lagi mungkin Bapak perlu minta tolong dulu dari Tika. Tika boleh dihapus dulu papan tulisnya. Kemudian juga
kalau misalnya ada ada yang tidak sesuai dengan pembelajaran biologi, silahkan dihentikan dulu. Kemudian juga seperti yang Bapak pesankan di minggu yang lalu, nanti Bapak akan membentuk kelompok dan setiap kelompok harus memiliki satu laptop ya. Oke, sudah ada semuanya laptopnya? Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah bersih Bapak tulis kita. Oke, baik. Bapak akan coba kembali mengingatkan pada 2 minggu yang lalu di provinsi tetangga kita ada beberapa provinsi, ada beberapa wilayah yang ada di Indonesia itu mengalami suatu kejadian yang bisa kita anggap sebagai bencana. Ada yang tahu? Iya, silakan Pak. Kabut asap, Pak. Kabut asap. Ya, benar sekali, kabut asap. Ada yang tahu penyebabnya? Silakan tunjuk tangannya dulu. Oke, Lucy. Kebakaran hutan, ya. Oke, coba sekarang Yesi, kira-kira kebakaran hutan itu terjadinya karena ulah manusia, ya. Apakah tidak ada penyebab lain? Mungkin dari hutan itu sendiri Pak, seperti pohon pinus itu kan Pak menghasilkan api penyebab kebakaran itu sendiri. Mungkin karena sering terjadinya misalnya penebangan, bisa jadi itu menyebabkan hutan itu terbakar. Gitu, Pak. Oke, baik sekali jawabannya ya. Jawaban dari Lucy juga sangat baik. Dari Laila juga begitu sangat baik. Oke, baik. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Laila, yang dijawab oleh Laila, kemudian yang disampaikan oleh Lucy dan juga Yesi, tentunya sudah bisa menebak materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Boleh, Wawan? Pencemaran lingkungan Pak. Oke, sangat baik sekali. Pencemaran lingkungan, ya, pencemaran lingkungan. Ada lagi yang akan menambahkan? Silakan Vera. Pencemaran dan perubahan lingkungan. Oke, baik. Pencemaran dan perubahan lingkungan. Kita akan membahas tentang pencemaran dan juga perubahan lingkungan. Baik, Bapak sudah mempersiapkan beberapa slide yang akan membahas mengenai pencemaran dan perubahan lingkungan. Oke, silakan diperhatikan slide yang sudah Bapak siapkan. Nah, ini sengaja Bapak buat peta konsepnya agar lebih memudahkan dalam memahami materi tentang pencemaran dan perubahan lingkungan. Ya. Oke, baik. Bisa dilihat bersama bahwa pada kasus pada pembahasan pencemaran dan perubahan lingkungan ini ada beberapa yang akan kita bahas nantinya. Tetapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang apa itu pencemaran, ya, apa itu pencemaran. Nah, tentunya ketika kita membahas tentang pencemaran, kita akan berhubungan dengan undang-undang tentang lingkungan hidup. Ya, undang-undang tentang lingkungan hidup tahun nomor 4 tahun 1982, bahwa yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat atau energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Oke, sudah jelas pengertiannya atau definisi dari polusi atau pencemaran lingkungan. Sudah jelas, bisa dipahami, bisa diingat. Undang-undang yang mengaturnya, undang-undang nomor berapa?
Nomor 4 tahun 1982. Oke, baik. Sekarang berdasarkan definisi kemudian apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Ananda tadi tentang kondisi terkini dari alam di Indonesia, di Riau, kemudian di Kalimantan dan juga beberapa wilayah, bahkan juga sampai ke Singapura dan Malaysia yang sempat komplain ke Indonesia ya mengenai kabut asap. Sekarang Bapak inginkan dari Ananda sekalian, apa sih yang akan kita bahas? Tentunya berkaitan dengan proses dengan kabut asap yang sudah terjadi. Silakan. Adakah yang akan mengajukan? Oke, silakan Lisa. Baik Pak, dari berdasarkan definisi yang Bapak jelaskan, bagaimana bisa terjadi pencemaran itu sendiri Pak? Oke, bagaimana bisa terjadi pencemaran itu sendiri? Ya, baik, sangat bagus pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang lain? Silakan. Iya, silakan Tika. Pak, mengapa pencemaran itu dapat terjadi perubahan lingkungan, mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan? Mengapa pencemaran dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan? Sangat baik, 2 jempol ya. Tadi saya juga 2 jempol ya. Oke, selanjutnya masih ada yang akan mengajukan pertanyaan. Oke, silakan Yesi. Apakah pencemaran atau limbah itu dapat dimanfaatkan pada wujud produk? Apakah limbah Pencemaran itu dapat dimanfaatkan dalam bentuk produk? dapat dimanfaatkan dalam bentuk produk? Oke, baik sekali pertanyaannya. Ada lagi? Ya, Oke, silakan Laila, silakan. yaitu di sini saya menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah pencemaran ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menangani pencemaran lingkungan? Oke, baik. Masih ada? Oke, kalau tidak ada, baik. Kita akan bahas 4 pertanyaan dari teman-teman dari Ananda sekalian ya. Yang pertama tadi berdasarkan definisi bagaimana proses pencemaran itu sendiri bisa terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana pencemaran bisa merubah lingkungan. Kemudian yang ketiga dari Yesi tadi apa Yesi? Apakah polutan itu bisa dijadikan limbah, bisa dijadikan sebagai produk yang bermanfaat? Dan yang keempat dari Laila, apakah pencemaran, apakah yang bisa kita lakukan ya? Apakah yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi? Baik, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Ananda sekalian, kita akan merumuskan tujuan pembelajaran kita. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama, oke, Bapak tuliskan saja di papan tulis ya. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana terjadinya pencemaran Pak? Oke, yang kedua dengan pertanyaan Tika tadi, apa yang ingin kita ketahui? Akibat dari pencemaran terhadap lingkungan Pak. Akibat terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita seperti yang disampaikan yang dipertanyakan Yesi tadi, apakah pencemaran atau limbah atau untuk mengetahui ya, untuk mengetahui ya, apakah limbah dapat dapat dimanfaatkan dimanfaatkan menjadi produk yang menjadi bermanfaat. produk bermanfaat.
Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara mencegah atau menanggulangi masalah pencemaran. Oke, baik. Sudah ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui, agar siswa mengetahui bagaimana terjadinya pencemaran. Kemudian juga yang kedua adalah agar siswa mengetahui akibat dari pencemaran yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah limbah dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bermanfaat. Serta yang terakhir, tujuan pembelajarannya agar siswa mengetahui cara untuk mencegah ataupun menanggulangi terjadinya pencemaran atau masalah pencemaran. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan keempat, pertanyaan ini Bapak akan membentuk kelompok. Ya, kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Ya, oke, baik. Ada 10 ya, ada yang permisi saja ya. Tapi tidak apa-apa. Artinya begini, kita akan membentuk 3 kelompok. Satu kelompok beranggotakan minimal 3 orang. Baik. Setelah nanti Bapak tunjuk masing-masing kelompoknya, nanti akan kita acak. Siapa yang menjadi kelompok 1, siapa yang menjadi kelompok 2, dan siapa yang menjadi kelompok 3. Nah, setelah nanti sudah ditunjuk kelompoknya, nanti Bapak akan mempersilahkan kepada setiap kelompok untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang muncul dari teman-teman Ananda sekalian. Bisa dipahami? Oke, baik. Bisa dipahami. Sekarang kita mulai belajar berhitung untuk menentukan kelompoknya. Ya, baik. Dimulai dari belakang. Ya. Dimulai dari Esa, ya, dari Esa. Kemudian kita buat seperti zigzag, ya, begini, seperti melingkar, seperti spiral, ya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan Esa dimulai dari sekarang. 1, 2, 1 sampai 3 saja. Oke, diulangi. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, kelompok 1 siapa saja silahkan tunjuk tangan. Ada 4 orang ya, kelompok 1 ada 4 orang. Kemudian yang kelompok 2 siapa saja? Kelompok 2 siapa? Oke, ada Wawa dan Nuraini, ada 3. Dan kelompok 3 siapa? Oke, ada Laila, ada Vera, dan ada Lucy. Baik, silahkan duduk sesuai dengan nomor, dengan kelompoknya masing-masing. Nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3. Tetapi mohon kursinya diangkat agar tidak mengganggu kelas sebelah ya, sedang belajar juga. Silakan kelompok 1 di sebelah kiri Bapak, kemudian kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kanan Bapak. Silakan. Sudah? Oke, baik. Sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oh ya, baik. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin bahwa di minggu ini kita akan mempergunakan laptop untuk mencari berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Laptopnya sudah tersedia semua? Sudah ya, kelompok 1 sudah ada, kelompok 2 sudah, dan kelompok 3 juga sudah. Oke, baik. Sekarang begini, Bapak akan membagi, Bapak akan membagi
pembahasan apa yang akan dibahas oleh masing-masing kelompoknya. Untuk kelompok 1 akan membahas pertanyaan nomor 1 ya. Bagaimana bisa terjadinya pencemaran. Kemudian kelompok 2 akan membahas mengenai bagaimana proses pencemaran itu sendiri bisa merubah lingkungan. Kelompok 3 akan membahas mengenai bagaimana cara mencegah dan menanggulangi masalah pencemaran. Ya. Dan sebagai tambahan untuk kelompok 1 atau 2 ya, cara mencegah. Yang banyak materi yang mana ini ya? Oke, kita minta kesediaan kelompok 2 untuk sekaligus membahas apakah bisa dimanfaatkan sebagai menjadi limbah itu, apakah bisa dimanfaatkan menjadi menjadi produk yang bermanfaat. Kemudian juga Bapak akan sedikit menjelaskan untuk yang kelompok 1 ini mohon dijelaskan juga pencemaran itu dibagi menjadi beberapa bentuk, ya, menjadi beberapa berdasarkan tempat itu dikelompokkan menjadi 3. Ada pencemaran tanah, air, dan juga udara. Mohon dibahas itu dengan selengkap-lengkapnya. Dan kemudian nanti setiap kelompok akan dibagi tugasnya setiap orangnya. Ada yang mencari dari sumber internet, kemudian ada juga yang membuat mencari dari sumber buku. Kemudian tim yang lainnya silakan menyusun laporannya dalam bentuk PowerPoint yang nanti akan dipresentasikan ke depan. Begitu juga dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Artinya apa? Artinya setiap anggota tim, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab masing-masing. Ya, memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan masing-masing memiliki pemahaman yang sama tentunya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mengenai bahan-bahan atau sumber belajar itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, silakan browsing dari internet. Kemudian juga silakan juga kalau misalnya Ananda sekalian punya buku-buku ataupun jurnal atau mungkin juga majalah yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas, silahkan diambil dari sumber belajar tersebut. Sudah dipahami? Sudah, Pak. Oke, baik. Bapak akan memberikan waktu selama 10 menit untuk, kalau 10 menit cukup tidak ya? Cukup nggak kalau 10 menit? Kira-kira cukup ya? Oke, baik. Bapak akan mempersilahkan memberikan waktu selama 10 menit untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kelompok, ya, dan silakan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Silakan dimulai dari sekarang.
kita akan presentasikan. Silakan, sudah ditunjuk siapa yang akan mempresentasikan ke depan? Sudah ya, jadi nanti silakan masing-masing kelompok untuk tampil menyajikan apa yang sudah didiskusikan ya terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Bagaimana kita mempresentasikannya? Apakah di berurutan atau diacak? Atau siapa yang mengambil duluan? Kelompok siapa yang akan tampil duluan? Atau beginilah kita buat secara berurutan saja ya, mulai dari kelompok 1 yang dilanjutkan dengan kelompok 2 dan nanti terakhir diambil oleh kelompok 3 ya. Oke baik, silakan barangkali sebelum kita presentasi silakan kembali ke tempat yang semula. Kita susun kembali seperti di awal ya, kita susun kembali seperti di awal. Mohon diangkat kursinya ya, mohon diangkat kursinya jangan sampai mengganggu. Berat ya sih ya kursinya ini lumayan banget ya. Kita gunakan laptop Bapak saja. Silakan pindahkan ke flashdisk dulu ya, pindah ke flashdisk biar ininya apa namanya biar hanya menggunakan satu laptop saja. Sudah oke sudah. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan dipindahkan dulu ke flashdisk materi yang sudah dibuat di PowerPoint-nya. Oke. Sudah. Oke, sudah. Baik. Dan terakhir kelompok 3 silakan pindahkan. Oke, baik. Sudah. Ya, terima kasih semua kelompok sudah memindahkan hasil diskusinya ke dalam flashdisk yang sudah Bapak persiapkan. Oke, baik. Silakan kepada kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Yesi. Oke, silakan Yesi untuk memaparkan materi yang sudah didiskusikan bersama kelompok 1. Bagaimana terjadinya pencemaran. Nah, ada bahan penyebab terjadinya pencemaran. Di poin kami sudah ada. Yang pertama itu ada biodegradable namanya. Nah, itu ada berupa biodegradable ini terbagi atas terdegradasi secara cepat, itu ada berupa limbah manusia, ada limbah hewan, kemudian ada juga limbah perkebunan. Nah, kemudian ada juga terdegradasi secara lambat. Nah, ini berupa dan memerlukan waktu 4 tahun untuk terpecah sebanyak 25%. Itu sangat lama ya waktunya. Jadi kemudian ada juga bahan pencemar lainnya, yaitu ada non biodegradable. Yang contohnya itu berupa ada merkuri, timbal, serta senyawa aluminium dan plastik. Ini merupakan bahan kimia ya yang sangat berbahaya. Mungkin dari kelompok 1 hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Oh ya, untuk yang tambahannya dari pertanyaan ini kami menemukan juga ada beberapa macam bentuk yang terjadi akibat bahan pencemar tadi. Ada macam-macam pencemaran yang terjadi di lingkungan, yaitu ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini ada banyak penyebabnya, itu baik dari anorganik maupun dari bahan organik. Dan juga pencemaran air ini misalnya dari bahan
seperti deterjen terbuang di sungai dan menyebabkan juga air deterjen itu menjadi limbah air sungai. Itu contoh dari bahan anorganik. Dan juga seperti bahan sayur-sayuran itu yang tidak kita butuhkan lagi, tidak dimasak oleh misalnya ibu kita, dibuangnya ke sungai, itu akan mencemari air sungai. Itu contoh dari bahan organik. Kemudian ada juga contoh lainnya itu ada pada limbah, tadi ada limbah air, ada limbah tanah juga. Nah, di limbah tanah itu seperti penggunaan pestisida secara berlebihan pada bidang pertanian itu juga akan menyebabkan kerusakan tanah. Kemudian ada juga pada udara, ada pencemaran udara. Ini ada pada slide kami. Nah, pencemaran udara ini juga banyak penyebabnya. Yang pertama itu ada asap, kemudian ada tentunya ada kabut asap juga, kemudian karbon monoksida, ada fluorokarbon. Itu juga menyebabkan terjadinya gangguan atau pencemaran pada udara. Ini ada keterangannya, ada asap, ada partikulat. Nah, ini ada sulfur dioksida dan oksida nitrogen. Ini juga menyebabkan gangguan pada udara yang menyebabkan hujan asam. Ini seperti gambar di sini, terjadinya hujan asam akibat sulfur dioksida dan oksigen nitrogen. Kemudian ada smoke, yaitu asap dan partikulat mikroskopis yang melayang di atmosfer sehingga menghalangi pancaran cahaya matahari di bumi. Ini tadi ada karbon monoksida juga mempengaruhi pencemaran udara. Ada CFC juga atau fluorokarbon. Banyak sekali gangguan atau bahan yang menyebabkan pencemaran udara. Ini ada juga karbon dioksida atau CO2. Itu biasanya dari asap kendaraan bermotor. Itu salah satu contohnya. Nah, ini ada pencemaran tanah juga. Ini ada saya sampaikan sedikit, ini juga merupakan bentuk pencemaran yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan, ada penggunaan pestisida secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran pada tanah. Kemudian yang terakhir itu ada pencemaran. Mungkin untuk hasil diskusi kami sampai di sini. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil diskusi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jesse mewakili kelompok 1 sudah menyampaikan. Kita beri aplaus dulu untuk Jesse. Oke, baik, berikutnya yang akan membahas tentang perubahan lingkungan kelompok berapa? Kelompok 2 ya, silakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dibacakan saja poin-poin yang sudah dibuat tadi. Baik, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawabannya. Yang mana pertanyaannya akibat dari pencemaran yang menyebabkan perubahan lingkungan. Yang pertama itu perubahan lingkungan itu terjadi karena yang pertama ada penebangan hutan, di mana penebangan hutan yang dilakukan secara liar akan merusak ekosistem hutan dan mengurangi fungsi hutan sebagai penahan dan penyimpanan air serta pembinaan tanah. Kemudian yang kedua ada penambangan liar maksud saya, yang mana penambangan secara liar ini
gambar ada penebangan hutan yang menimbulkan masalah untuk lingkungan. Kemudian penambangan ini akan menyisakan lubang-lubang bekas galian atau limbah sehingga dapat menyebabkan banjir atau tanah longsor. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Kemudian lahan bekas tempat penambangan liar ini menjadi tandus dan tidak dapat ditanami kembali karena lapisan humusnya terkikis dan terkadang mengandung zat-zat kimia yang sangat berbahaya. Kemudian bisa kita lihat pada PPT-nya ada pembangunan perumahan. Nah, makin banyaknya jumlah populasi manusia menuntut tersedianya tempat tinggal yang makin banyak pula. Berarti makin banyak lahan yang akan digunakan untuk membangun perumahan. Kemudian ada penerapan intensifikasi pertanian, yang mana pembukaan lahan pertanian pada dasarnya menghilangkan banyak tumbuhan liar dan menggantikannya dengan hanya suatu jenis tanaman saja, misalnya padi, gandum atau jagung. Nah, di situ bisa kita lihat pada gambar ada vegetasi alami di lahan yang belum digarap, kemudian ada di sebelahnya ada pertanian monokultur, lahan hanya ditumbuhi oleh tanaman padi saja. Nah, kemudian ada perubahan lingkungan karena faktor alam. Di situ bisa kita lihat yang pertama itu ada beberapa faktor alam yang diketahui dapat mengubah lingkungan, antara lain seperti bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, bencana alam itu seperti kebakaran hutan, selain menyebabkan kerusakan hutan, dapat mengganggu fungsi hutan juga yang menyebabkan matinya berbagai organisme di hutan tersebut. Selanjutnya, baik, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai tujuan pembelajaran kami. Saya akhiri, terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita yang sudah menyampaikan presentasinya, sangat baik sekali ya. Kemudian silakan kelompok yang terakhir, kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, yaitu tentang membahas tentang upaya manusia dalam mengatasi masalah lingkungan. Di sini ada 3 cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah dan menanggulangi masalah pencemaran. Yang pertama secara administratif, yaitu dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan tertentu. Yang kedua yaitu secara teknologis. Di sini yaitu mengadakan unit pengolah limbah, terutama limbah cair industri, sebelum dibuang ke lingkungan atau ke sungai. Cara yang ketiga yaitu secara edukatif atau pendidikan. Di sini melalui kegiatan penyuluhan masyarakat dan kampanye mengenai pentingnya lingkungan yang bersih, indah, sehat, serta lestari. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan limbah. Di sini pemanfaatan limbah yang pertama yaitu pemanfaatan limbah organik. Dapat kita bagi menjadi 2, yaitu dengan daur ulang dan tanpa daur ulang. Di sini dengan daur ulang, limbah-limbah organik tersebut seperti sampah sayuran, sampah dedaunan ataupun ranting dapat kita manfaatkan kembali dengan cara didaur ulang, misalnya menjadi pupuk kompos. Sedangkan yang kedua tanpa daur ulang, yaitu tidak semua limbah organik padat harus didaur ulang terlebih dahulu sebelum dapat digunakan kembali. Misalkan beberapa limbah organik padat antara lain yaitu ban karbon
kemudian juga apa yang sudah disampaikan dalam bentuk presentasi oleh perwakilan tadi sudah sangat sudah sangat mewakili apa yang ingin kita ketahui sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Nah, tadi sempat dibahas di awal tentang kabut asap. Tadi juga sudah dibahas oleh kelompok 1, ada yang namanya smoke. Ya, ternyata kan pada kabut asap itu ada partikulat-partikulat yang akan menyebabkan terhambatnya cahaya matahari sampai ke bumi. Dan ini juga dampaknya sangat luas tentunya. Sepertinya memang sudah paham semua ya, sesuai dengan hasil diskusi tadi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini tentunya minimal kita selaku pelajar bisa menjadi orang yang ramah lingkungan. Sudah paham semuanya Anda sekalian? Sudah. Siapa yang bersedia menyimpulkan? Ada yang bersedia menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Silakan. Yesi, boleh disimpulkan. Yang mencoba menyimpulkan pada hari ini tentang lingkungan. Pencemaran itu adalah masuknya sesuatu ke dalam lingkungan, baik itu berupa zat atau komponen lain, dan mempengaruhi lingkungan itu. Kemudian pencemaran lingkungan itu ada beberapa macam. Yang pertama ada pencemaran air, kemudian ada pencemaran udara, kemudian ada juga pencemaran tanah. Nah, contohnya pada pencemaran tanah itu penggunaan pupuk pestisida secara berlebihan sehingga mengakibatkan gangguan pada tanah. Kemudian ada juga pencemaran air itu seperti penggunaan deterjen terlalu banyak juga mempengaruhi air itu menjadi terganggu struktur airnya. Kemudian juga pada pencemaran air, tanah, dan juga udara itu dapat disebabkan oleh kabut ataupun asap atau apa itu dari kendaraan bermotor dan rokok. Dan juga seperti limbah itu juga termasuk pencemaran. Limbah ini juga dapat dimanfaatkan seperti penggunaan ban karet bekas itu digunakan sebagai tempat sampah, ember, sandal, meja, dan kursi. Dan juga serbuk gergaji digunakan sebagai media tanam pada jamur. Mungkin hanya itu. Oke, baik. Sudah sangat terperinci dijelaskan oleh Yesi tentang kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, karena semuanya sudah mengerti, sebelum itu Bapak akan memberikan quiz. Ya, akan memberikan quiz. Saatnya quiz ya, baik. Tidak banyak, pertanyaannya hanya ada 2 pertanyaan saja. Oke, untuk Akang sudah. Ya sudah ya, kertasnya sudah dapat semua. Oke, sudah semua ya. Oke. Pertanyaan pertama, tuliskan jenis-jenis pencemaran berdasarkan tempat terjadinya pencemaran. Sudah? Soal kedua, apa yang dimaksud dengan daur ulang? Langsung dijawab, Pak. Langsung dijawab. Oke, silakan dijawab. Hanya 2 pertanyaan saja. Selesai? Sudah semua. Oke, baik, terima kasih. Untuk hasilnya minggu depan akan Bapak tempel di papan mading, papan pengumuman hasil ulangannya ya. Nanti kalau jelek nilainya Pak, tapi ketahuan teman Pak. Iya kan biar bisa belajar lebih
lagi. Oke baik, Bapak kira demikian saja proses pembelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk minimal di lingkungan kita sendiri, dan mudah-mudahan tentunya kita bisa menjadi orang yang ramah terhadap lingkungan. Amin. Baik, mohon maaf atas salah dan silap yang barangkali disampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video model pembelajaran Project Burst Learning, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.